Dengan oleh Iya Ibu. Joy. Hadir Ibu. Oke. Melan. Hadir Ibu. Jono. Hadir Ibu. Oke. Aduh sabar. Ada nama yang hilang di sini. Siapa yang tidak hadir? Rian Ibu. Belum hadir. Kenapa itu anak? Dia hadir Ibu. Rian masuk Rian. Boleh Rian. Jam pisau Rian. Rian. Jawab Ibu. Jam pisau Rian. Rian jam berapa ini Rian? Kenapa datang terlambat Rian? Dengar, untuk teman-teman yang lain tolong pertahankan kehadirannya, jangan terlambat ya. Iya Ibu. Rian kenapa terlambat? Ibu tanya lagi Rian. Ada masalah Rian? Baik, so kalau begitu Rian silahkan duduk. Jangan terlambat lagi Rian ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tentang hak dan juga kewajiban. Tapi sebelum kita menjelaskan materi, ada yang tahu apa itu hak dan juga kewajiban? Ada tahu? Oke. Nah hari ini Ibu hanya membahas tentang apa itu hak dan juga contoh hak dan kewajiban kita sebagai anak sekolah. Nah anak-anak semua, hak itu adalah sesuatu yang kita terima atau kita dapat. Sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang kita harus lakukan. Nah, untuk contoh dari hak adalah kalian sebagai siswa, hak kalian untuk mendapatkan pengetahuan dari guru, mendapatkan kasih sayang, serta mendapatkan kasih sayang dari seorang guru. Sedangkan untuk contoh kewajiban kalian sebagai seorang siswa SD, yaitu kalian harus kewajiban kalian untuk membayar uang sekolah, kewajiban kalian untuk menaati semua peraturan di sekolah dan lain sebagainya. Sudah bisa paham? Sudah Ibu. Oke, ada yang bisa menjelaskan lagi apa salah satu contoh hak dan kewajiban kita sebagai anak sekolah? Ada yang bisa? Ada Ibu. Coba siapa yang bisa angkat tangan? Saya Ibu. Oke, Joy, apa Joy? Oke Ibu, kalau contoh untuk haknya, hak untuk mendapatkan ilmu dari guru, sementara kewajibannya kewajiban membayar uang SPP. Oke, tepuk tangan untuk Joy. Saya lihat ini semua kalian ini semangat, tapi ada satu orang saja yang kemudian tidur, tidak dengar ibu. Tapi saran dari ibu tolong pertahankan semangat dengan sekolah dan semangat untuk menerima pelajaran. Iya Ibu. Bisa? Bisa Ibu. Bel istirahat pun berbunyi dan semua murid bersorak sambil berlarian Oke, keluar karena kelas. sudah lonceng bunyi, kalian silahkan istirahat dan menggunakan waktu untuk kalian main. Terima kasih. Pada saat itu juga Ibu Popi menemui guru BK. Tok, polisi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ibu Popi, masuk. Bagaimana kabar Ibu? Puji Tuhan baik. Pagi-pagi kok sudah datang ke ruang saya. Ada apa? Jadi kedatangan saya ini, saya ingin membicarakan beberapa hal yang saya dapatkan di kelas 4 hari. Oh iya, kira-kira masalah apa itu? Kok saya serius sekali masalahnya? Ya, santai kata ibunya, asli apa Beli? Ya, betul enggak? Jadi begini, sudah dari sekolah, jadi saya dapat minta bantuan dari ibu karena saya menemukan beberapa masalah di kelas 4. Dan di mana itu ibu, ada siswa yang bernama Rian. Sudah 4 kali saya masuk di kelas, itu dia terus ujian terlambat. Lalu ketika proses pembelajaran berlangsung, dia itu tidur dan tidak mendengarkan penjelasan dari guru. Lalu ketika gurunya itu tanya apa ada masalah, lalu kenapa datang terlambat, dia selalu tunduk dan tidak menjawab pertanyaan dari guru. Jadi saya mohon bantuan dari ibu bagaimana solusi yang baik untuk mengatasi masalah tersebut. Saya rasa masalah ini juga bukan jarang saya dengar Ibu, karena ada guru-guru lain juga bercerita kepada saya. Tapi saya juga cukup kaget karena maksudnya setahu saya dia ini anaknya cukup komunikatif. Misalnya ketemu saya di jalan dia selalu menyapa, dan saya juga melihat anak ini sebenarnya
punya potensi dan semangat belajar yang sangat tinggi. Mungkin ada beberapa hal mungkin yang tidak mendukung prestasi ataupun kegiatan belajarnya. Itu baik sekali karena juga melalui pengamatan saya dan juga setelah saya berunding dengan guru-guru lain, saya juga tanya dalam teman-teman kelasnya bahwa Rian ini juga anak yang menderita prestasi, lalu dia juga anak yang komunikasi, sering aktif di kelas, sering apa Pak Ibu? Anaknya itu ceria, tapi belakangan ini dia itu datang terlambat, terus tidak mendengarkan penjelasan dari guru, lalu dari komunikasi dengan guru lain juga bahwa ada beberapa guru yang ketika dia les, Rian ini datang terlambat dan di kelas juga tidur. Mungkin dari ibu sama guru BK-nya bisa memberikan pendampingan secara khusus untuk Rian sehingga dia tidak mengulangi hal tersebut. Baik Bu, menurut saya masalah seperti ini sangat rentan sekali terjadi di usia mereka. Jadi menurut saya kita harus melakukan suatu pendekatan ataupun solusi terhadap anak ini. Mungkin saya bisa nanti langsung panggil Rian dan juga bisa juga kita panggil orang tua supaya kita mengetahui kira-kira bagaimana anak ini di rumah, perkembangannya seperti apa. Karena saya yakin juga orang tua di rumah sangat tahu bagaimana anaknya begitu. Biar saya langsung panggil saya tadi ya. Ini loh, sesuai tuh ya. Kita kulit tenang tuh daripada tuh anak kita kali memulur beban lain. Terima kasih banyak. Setelah berkomunikasi dengan Ibu Popi, seketika itu juga guru BK memanggil Rian ke ruangannya. Ayo, segala. Masukkan ruangan. Jadi, kamu ini main nenek. Semangat kita lihat nih. Jika lutut. Lutut kan? Ya. Baik, selamat pagi Rian. Ya, semangat kita Rian. Sudah sarapan tadi? Sudah, betul. Kamu sehat? Nah, enggak. Jadi, Ibu perintah iteno karena mga perlu ko ini. Bayar Rian, coba bentar Ibu so. Terima bayar. Karena kau Popi, main di ruangan Ibu terus ga. Ibu Popi bercerita tentang IT, IT nemi kelas, perkembangan IT nemi kelas. Jadi tunggu Ibu Popi boga, IT sering tunggu nemi kelas terus ga. Pada saat Ibu menjelaskan materi, kita tidak konsentrasi. Tenduk kepe. Aku nangkolin kata les pasal itu itega sama kat kope dia mau di ruangan itu. Ai ite becik toko terus kata masih ingat kemudian itu. Rian tunggu tuh ya tunggu Ibu. Tuh. Rian Ibu sangat prihatin keadaan Rian. Ibu minta ite sesuatu di ruangan Ibu dan Ibu sangat peduli agar perkembangan ite. Ai anggap oleh Ibu ite sama anak Ibu itu. Coba cerita lihat Ibu mungkin mama masalah koco ite. Sekarang kok model ite di sekolah kasih keterantang ite karena gope masalah ite sama masalah Ibu. Apa ada tombol ite sama nih tombol aku mama itu nih baru nih kan kasih kata rantang lain tombol itu coba kita masalah ite mesik kita lihat asing gitu deh mau semangat gulakin hoya mesik Aku juga lebih sampai jam 12 malam. jam 12 malam oh yes Rian sebenarnya Ibu dia senang nonton TV tapi Rian harus ingat Rian itu anak sekolah. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya istirahat, dan kapan waktunya nonton TV. Negang boga, kegiatan kita lebih tahu katuan nonton TV. Dia baga di sekolah itu dari anak foto, dan nonton di sekolah. Dia masih ingat atau beribu guru. Kan percuma itu mau sekolah, kan dia dapat apa-apa toh. Itu.
Jadi harapan ibu ke mulai diam Rian nika mangan ke kole, nika bawa ital ibu terlambat kole masuk kelas. Aku nika mangan kole dengan ibu keluhan oleh guru-guru bahwa Rian itu telat masuk sekolah. Aku nika mangan kole keluhan-keluhan yang lain yang berkaitan dengan Rian nih. Pokoknya Rian harus berubah, harus jadi anak yang baik, anak yang pintar, terus juga anak yang disiplin waktu, ya. Jadi mungkin itu kali kau ibu soho, manga dia surat di tetangga, tengok nih bapak ku imam mau nembar, ya. Tolong yang harus main ke sekolah isi mama ku bapak, yo, jadi ya, Yuk. Keesokan harinya, orang tua Rian datang ke sekolah untuk menemui guru BK. Halo, Mama, Mega, Mega, ini kerap pergi, yo, aku gula tu tebo, kita rak sebelumnya aku minta maaf, karena harus menyita waktu di teleso, karena memang masalah serius, karena terutama kita lagi terkait coli nanarian di sekolah itu. Jadi mama, aku dapat keluhan dari ibu guru, dari bapak guru sekolah tunggu di sega nanarian pun di kelas. Jadi kita serius di minggu, saya pelajaran ini tema konsentrasi karena ia pedendut. Yang baik lucu terlihat kan kata dendut sementara teman ibu semangat terus main sekolah kita disiplin waktu dia jadi dion ke dia pokoknya dia untuk model tapi giliran ini istirahat gitu kan nakal yang minta ampun irang ceria gitu agak beda kalau aku ada di nanaria doa pintar komunikasi anaknya pokoknya sangat ceria dan baik tapi mungkin mah nggak masalah yang baru sehingga ya Rian penanggo kita di sekolah di karena aku itu tahu coba tunggu kata ya baik Bu, terima kasih atas informasinya. Ya Ibu jujur kami baru tahu bagaimana perkembangan di hari sekolah. Karena di rumah itu kami terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga kurang memperhatikan dia. Dan itu malam bukan tidur malam yang fokus dengan sebenarnya juga itu kami tidak mempersalahkan itu yang bakwan yang baru karena gue itu kalau pasti sibuk kerja tuh gitu tapi yang namanya itu kalau dengan lepas tanggung jawab belakang anak itu mulai yang namanya kegiatan di kelas besok belajar ataupun hal lainnya yang mengancingkan terolong itu lebih perhatian anak itu yang boleh kerja yang kehemo bimbing gue iya dalam belajar karena masuknya dia kita materi ada boleh jelas datang gue peta itu ini ujian sih saga iya terima kasih balik gitu jangan sampai boleh buka di mana kelas ya dengan jadi baru batas ya dia nonton TV itu tema penang lagi nonton tapi masuknya dia waktu belajar. Baik, terima kasih Bu atas nasihat dan yang baik untuk hari ini. Baik untuk kedepannya kami fokus untuk memperhatikan dia di rumah. Dan saya berharap juga Ibu di sekolah Ibu juga harus memperhatikan dia agar tidak anak sendiri di sekolah. Baik, terima kasih juga kami mohon sekali kerjasama dari Ibu karena keberhasilan dari anak-anak kita itu tidak terlepas dari kerjasama dari orang tua juga di rumah dan guru-guru di sekolah. Semoga Rian bisa menjadi anak yang lebih baik ke depannya. Terima kasih untuk hari ini.